Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Bentigo Grisabat dari program studi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang persinyalan kereta api dari mata kuliah Dasar Operasi Kereta Api. Ya baik, langsung saja. Persinyalan kereta api adalah seperangkat fasilitas yang berfungsi untuk memberikan syarat berupa bentuk, warna atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu. Jadi ini fungsinya juga untuk memberikan syarat dan untuk mengatur dan pengoperasian kereta api. Langsung saja jenis sinyal kereta api. Yang pertama, sinyal mekanik adalah perangkat sinyal yang digerakkan secara mekanik. Di sini ada papan atau lengan semapur yang dinaikkan dan diturunkan untuk memberi perintah kepada masinis kereta api. Sistem ini masih digunakan di Indonesia pada lintasan dengan frekuensi yang rendah, namun mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sistem modern. Untuk yang kedua adalah sinyal mekanik dengan blok elektromekanik. Sinyal ini hampir sama dengan sinyal mekanik, namun lengan semapur dinaikkan dan diturunkan oleh perangkat elektromekanis. Urutan pemasangan sinyalnya, yang pertama adalah sinyal muka, semapur atau lampu elektrik. Yang kedua adalah sinyal masuk, memakai semapur. Yang ketiga adalah sinyal keluar, memakai semapur juga. Yang ketiga adalah sinyal elektrik. Elektrik adalah syarat lampu seperti halnya lampu lalu lintas, traffic light, yang sama, traffic light, seperti di jalan raya. Tugasnya adalah mengatur jalan tidaknya kereta api. Pada sistem persinyalan elektrik, warna lampunya itu terdapat 3: merah, kuning, dan hijau. Yang untuk warna merah adalah menunjukkan indikasi tidak aman, sehingga kereta api harus berhenti. Yang kedua adalah warna kuning, menunjukkan indikasi hati-hati, sehingga harus mengurangi kecepatan dan siap untuk berhenti. Yang ketiga adalah warna hijau, indikasi aman. Untuk menghindari bola lampu putus, biasanya digunakan 2 pasang lampu atau setiap aspek dipasangi 2 lampu. Dalam perkembangannya yang terakhir di Indonesia sudah mulai digunakan penggunaan lampu LED. Untuk selanjutnya kita akan membahas juga semboyan kereta api, karena dalam persinyalan kereta api itu merupakan gabungan antara persinyalan dan semboyan. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang semboyan kereta api. Mengapa kita membahas semboyan kereta api? Karena semboyan kereta api adalah kesatuan dari persinyalan kereta api tersebut. Langsung saja bahasanya. Semboyan kereta api adalah semboyan atau pesan atau tanda yang memiliki arti yang berfungsi memberikan isyarat berupa semboyan tangan, sinyal, suara, warna atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan suatu isyarat dengan arti dan maksud tertentu untuk mengatur atau mengontrol pengoperasian kereta api. Semboyan kereta api dapat berupa perintah atau larangan yang diperagakan melalui petugas atau orang, alat, berupa wujud, warna atau bunyi yang meliputi isyarat, sinyal, dan tanda atau pemberitahuan melalui marka, tentang kondisi jalur, pembeda, batas, dan petunjuk tertentu. Semboyan ini disusun berdasarkan Peraturan Dinas 3 PD3 PT Kereta Api Indonesia serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2011 tentang persyaratan teknis peralatan persinyalan perkeretaapian. Ya, kita langsung saja membahas semboyan di jalur kereta api. Jadi semboyan di jalur kereta api adalah semboyan kereta api yang penempatannya berada di sisi kanan jalur, kecuali dalam kondisi tertentu.
dapat pula diletakkan di kiri jalur kereta api. Yang pertama adalah semboyan sementara. Apa itu semboyan sementara? Semboyan sementara adalah semboyan yang disyaratkan dengan tangan oleh PPKA atau penjaga perlintasan sebidang atau berupa rambu-rambu yang dipasang di kanan jalan rel. Umumnya semboyan tangan disyaratkan apabila ada gangguan di perjalanan atau melewati jalur yang harus dilalui dengan kecepatan terbatas dan hati-hati. Langsung saja semboyan 1. Semboyan 1 adalah semboyan sementara sebagai syarat petugas dalam kondisi siap yang berupa siang hari. Jadi saat siang hari posisi petugas adalah berdiri tegak atau sikap sempurna. Malam hari petugas yang berdiri tegak membawa bendera atau lampu yang berwarna hijau yang dijinjing sejajar dengan para petugas. Untuk semboyan yang kedua, itu adalah semboyan tetap yang berupa satu rambu berdiri tegak berbentuk kotak atau belah ketupat yang di dalamnya terdapat simbol angka yang berwarna kuning. Jadi ini mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati memiliki batas kecepatan sesuai dengan simbol angka yang ditunjukkan. Ini semisal 6. Jadi berarti 60 km per jam. Dan kereta api yang melewatinya harus menyesuaikan laju kecepatannya sesuai dengan batas kecepatan maksimal yang ditujukan olehnya. Dan semboyan 2A. Semboyan 2A adalah kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 40 km per jam. Semboyan 2A1. Kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 40 km per jam. Semboyan 2B. Kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 20 km per jam. Jadi ada contohnya siang hari dan malam hari petugasnya contohnya. Semboyan 2B1. Kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak diperbolehkan melebihi 20 km per jam. Dan semboyan 2C, kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 5 km per jam. Ini adalah syarat berjalan hati-hati. Dan semboyan 2H, kereta api mulai berjalan sesuai kecepatan yang diizinkan. Jadi semboyan tetap yang ditandai dengan papan hijau dan huruf H berwarna putih yang menunjukkan bahwa kereta api mulai melaju dengan kecepatan yang diizinkan. Semboyan 21. Kereta rel listrik atau lokomotif listrik mulai berjalan sesuai kecepatan yang diizinkan. Semboyan 3. Kereta api harus berhenti. Jadi semboyan ini dipasang atau diperlihatkan pada jarak minimum 500 meter dari bagian jalan yang berupa. Jadi petugasnya itu membawa satu buah bendera merah atau saat malam hari membawa lampu sinyal berwarna merah. Mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus tidak aman. Dan kereta api yang akan melewatinya diharuskan untuk berhenti. Dan terakhir, semboyan 4A. Kereta api berjalan hati-hati melewati sinyal masuk yang menunjukkan indikasi berhenti atau melewati tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda. Ya jadi seperti ini. Saat siang hari petugas membawa papan kotak meski panjang berwarna kuning. Untuk selanjutnya adalah semboyan tetap. Semboyan tetap adalah semboyan kereta api berupa peraga yang dipasang
pada tempat tetap dan berada di pinggir jalur rel. Semboyan ini terdiri atas sinyal, tanda, dan markah. Dan untuk sinyal, yang pertama adalah semboyan 5. Kereta api diperbolehkan berjalan. Semboyan 6. Kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan terbatas. Dan seperti ini lengan semapurnya. Semboyan 6A. Kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan terbatas. Semboyan 6B. Kereta api atau sarana gerak diperbolehkan langsir. Semboyan 9A1. Indikasi sinyal utama yang akan dihadapi berjalan atau berjalan hati-hati. Jadi 99A1 adalah semboyan sinyal muka yang menunjukkan bahwa sinyal masuk di depannya aman. Kereta api jadi boleh masuk. Selanjutnya adalah semboyan 9A2. Indikasi sinyal utama yang akan dihadapi berhenti. Jadi semboyan ini adalah semboyan sinyal muka yang menunjukkan bahwa sinyal masuk di depannya tidak aman. Jadi kereta api masuk dengan kecepatan terbatas. Semboyan 9B1. Menandakan rute belum terbentuk. Jadi semboyan tetap yang berupa lampu putih kecil menyala pada sinyal pendahulu keluar yang menunjukkan adalah rute belum terbentuk. Artinya belum ada kereta api yang melewati sinyal masuk. Untuk semboyan 9B2, sinyal keluar yang dibantunya menunjukkan indikasi berjalan atau berjalan hati-hati. Jadi semboyan ini yaitu berupa lampu hijau menyala pada sinyal pendahulu keluar yang menunjukkan bahwa indikasi sinyal keluar aman atau kurang aman. Semboyan B3 adalah sinyal keluar yang dibantunya menunjukkan indikasi berhenti. Ini adalah berupa lampu kuning yang menyala pada sinyal pendahulu keluar yang menunjukkan bahwa indikasi sinyal keluar tidak aman. Jadi kereta harus siap untuk berhenti. Semboyan 9C1, sinyal utama yang dibantunya menunjukkan indikasi berjalan. Semboyan 9C2, sinyal utama yang dibantunya menunjukkan indikasi berjalan hati-hati. Semboyan 9C3, sinyal utama yang dibantunya menunjukkan indikasi berhenti. Semboyan ini adalah berupa rangkaian lampu LED putih pada sinyal pengulang elektrik yang berbentuk persegi atau bundar dan terlihat mendatar. Ini adalah mengindikasikan sinyal utama tidak aman atau berhenti. Semboyan 9D, indikasi sinyal keluar. Jadi ini adalah berupa sinyal pengulang mekanik yang mengindikasikan sinyal keluar dan harus dapat berputar 90 derajat. Ini adalah semboyan 9E1, kereta api menuju jalur belok. Ini adalah berupa lampu angka 3 menyala pada papan berbentuk bola ketupat di atas sinyal masuk yang menandakan bahwa kereta akan menuju ke sepur belok atau jalur belok dan boleh masuk dengan kecepatan terbatas. 9E2, kereta api menuju jalur lurus, yaitu berupa lampu angka 3 tapi ini tidak menyala. Kalau semboyan 9E1 itu menyala, yang ini tidak menyala. Dan itu menandakan bahwa kereta akan menuju ke sepur lempeng atau jalur lurus dan boleh masuk. Selanjutnya adalah semboyan 9F, kereta api berjalan dari jalur belok. Adalah berupa angka 3 pada papan berbentuk bola ketupat yang menandakan bahwa kereta akan berangkat dari sepur belok atau jalur belok dan boleh melewatinya dengan kecepatan terbatas juga. Semboyan 9G, kereta api berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan. Jadi
kereta api akan menuju arah yang ditunjuk oleh anak panah. 99H, kereta api akan berjalan ke jalur kiri pada peta jalan jalur tunggal ganda. 9J, kereta api menuju jalur yang ditunjukkan. Jadi berupa angka pada papan berbentuk persegi dan kereta akan memasuki nomor jalur yang ditunjuk. Dan selanjutnya untuk tanda adalah jenis semboyan tetap yang memberikan petunjuk atau informasi tertentu yang berada di jalur kereta api. Pertama adalah semboyan 8, perintah untuk hati-hati bahwa kereta api telah mendekati sinyal masuk pada jarak kurang lebih dari 1000 meter. Itu adalah semboyan 8A, indikasi kedudukan sinyal masuk. Jadi sinyalnya masuk. Semboyan 8B, indikasi kedudukan sinyal keluar. Jika lampu menyala, maka sinyal keluar menunjukkan indikasi aman atau hati-hati. Dan jika lampu mati, maka sinyal keluar menunjukkan indikasi tidak aman. Semboyan 8C, kereta api pada jalur kiri berjalan melewati tanda yang dihadapi dengan kecepatan terbatas. Ini adalah berupa tanda bulat kuning di sebelah kiri jalur pada jalur ganda dengan markah sinyal muka dan tulisan MJ dilengkapi nomor sinyal masuk. Contohnya MJ10. Semboyan 8D, kereta api pada jalur kiri harus berhenti. Jadi sinyal ini berupa tanda bulat merah di sebelah kiri jalur pada jalur ganda dengan tulisan J dilengkapi nomor sinyal masuk. Contohnya seperti J10. Semboyan 8E, batas berhenti gerakan langsir. Semboyan ini berupa papan persegi hitam dengan garis merah membentuk huruf X yang mengartikan batas berhenti gerakan langsiran. Semboyan 8F, batas berhenti gerakan langsir pada jalur baduk. Jadi semboyan ini berupa papan persegi hitam dengan garis merah membentuk huruf X. Selanjutnya semboyan 8G, batas berhenti pada jalur akhir. Jadi ini berupa papan bulat merah dan papan persegi panjang hitam dengan garis putih. Itu di bawahnya papan bulat merah yang mengartikan tanda akhir jalur tempat semua kereta api. Semboyan 8H1, yaitu kereta rel listrik atau lokomotif listrik untuk mengosongkan tenaga saat memasuki peralihan jaringan listrik aliran atas dengan tegangan berbeda. 98H2, kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan normal dan diperbolehkan memasuki tenaga. Dan untuk 98J1, kereta rel listrik atau lokomotif listrik tidak boleh berhenti saat berada pada peralihan satu daya jaringan listrik aliran atas. 98J2, kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan normal. Dan untuk semboyan 8K, perintah untuk memperdengarkan semboyan 35. Jadi semboyan 35 adalah itu berupa papan hitam bertuliskan S35 putih yang mengartikan bahwa masinis harus membunyikan klakson. 98L, perintah untuk memindahkan channel radio lokomotif, yaitu berupa papan persegi hitam bergambar antena warna putih yang mengartikan bahwa masinis diminta untuk mengganti channel radio lokomotif. 98M, petunjuk batas awal jaringan listrik aliran atas bertegangan, yaitu tandanya seperti petir. 98N, petunjuk batas akhir kawat troli kereta rel listrik atau lokomotif listrik. 98P, peringatan untuk memperhatikan indikator saklar pemutus. Jadi adalah berupa papan persegi kuning dengan lambang saklar merah yang mengartikan
Buah masinis akan melewati saklar pemutus. Dan selanjutnya adalah markah. Semboyan tetap yang memberitahukan mengenai kondisi jalur, beda, batas, atau petunjuk tertentu. Semboyan 10A. Pemberitahuan bahwa sinyal yang dihadapi adalah sinyal muka. Adalah papan persegi hitam dengan garis diagonal warna putih dari kanan atas ke kiri bawah yang mengartikan bahwa sinyal yang dimaksud adalah sinyal muka. Selanjutnya adalah semboyan 10B. Pemberitahuan bahwa sinyal yang dihadapi adalah sinyal blok. Ini papan persegi hitam dengan garis putih mendatar yang mengartikan bahwa sinyal yang dimaksud adalah sinyal blok. Dan terusnya juga di papan bawahnya B106. Semboyan 10C. Pemberitahuan bahwa sinyal yang dihadapi adalah sinyal blok antara, adalah kotak papan persegi hitam dengan dua garis putih mendatar yang mengartikan bahwa sinyal yang dimaksud adalah sinyal blok antara. B untuk kotak bawahnya B103. Semboyan 10D. Pemberitahuan bahwa letak sinyal di sebelah kiri jalur. Itu tanda panah putih ya. Jadi ada papan persegi hitam dan ada panah putih. Semboyan 10E. Pemberitahuan tentang nomor bezel. Jadi ini adalah papan persegi panjang hitam dengan nomor W diikuti angka, contohnya W139 yang mengartikan bahwa itu adalah nomor bezel elektrik. Semboyan 10F. Pemberitahuan bahwa kereta api telah mendekati sinyal masuk pada jarak kurang lebih 1000 meter. Semboyan 10G. Pemberitahuan batas berhenti kereta api di stasiun. Itu bisa berupa papan persegi hitam dengan tanda plus warna putih. Semboyan 10H adalah hati-hati, area peralatan mendeteksi jalur kereta api. Marka bantalan kuning. Selanjutnya adalah semboyan 10J. Pemberitahuan perubahan kelandaian jalan rel, adalah marka kelandaian. Semboyan 10K. Pemberitahuan lokasi pada jalur kereta api, marka lokasi. Jadi berupa patok dengan angka kilometer dan ratusan yang mengartikan letak atau posisi pada lintas jalur rel. Angka ratusan diukur dalam meter dan diletakkan di atas angka kilometer. Jadi patok dipasang tiap 100 meter. Semboyan 10L. Pemberitahuan kondisi lengkung jalan rel, marka keterangan lengkung. Dan untuk selanjutnya adalah semboyan wesel. Adalah semboyan yang mengisyaratkan mengenai arah jalur yang akan dilalui ketika melewati percabangan jalur rel atau wesel. Ya, di dalam semboyan wesel ada semboyan lagi, yaitu semboyan 11A, yaitu wesel biasa menuju ke jalur lurus. Adalah tanda wesel biasa. Selanjutnya adalah semboyan 11B, wesel biasa menuju ke jalur belok. Jadi ini adalah berupa papan kuning berbentuk lingkaran. Di anak panah pada tiang wesel menyangkut dengan sumbu sepur. Bisa dilihat gambarnya. Ini adalah semboyan 12A. Jadi wesel Inggris terlayan silang kedua jurusan menuju jalur lurus. Semboyan 12B. Wesel Inggris terlayan silang ke dua jurusan menuju jalur belok. Selanjutnya adalah semboyan 13A. Wesel Inggris terlayan jajar menuju jalur lurus yang letaknya searah atau hampir searah dengan jalur utama.
Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang semboyan terlihat. Jadi semboyan ini adalah semboyan kereta api yang diberikan oleh masinis atau petugas kru KA mengenai kondisi jalan yang akan dilalui. Yang pertama adalah semboyan 20 menunjukkan muka kereta api, yaitu semboyan ini terlihat yang berupa lampu utama yang menyala pada 1, 2, atau 3 titik pada lokomotif kereta api. Yang kedua adalah semboyan 21 petunjuk akhiran rangkaian kereta api. Semboyan ini berupa tanda atau lampu berwarna merah pada kedua sisi kanan dan kiri suatu kereta atau gerbong. Semboyan 30 petunjuk bahwa jalur yang telah dilalui dalam kondisi tidak baik. Jadi ini akan memberikan isyarat berupa bendera berwarna hijau, papan berbentuk bundar berwarna hijau. Dan terakhir adalah semboyan 31 adalah semboyan terlihat berupa lokomotif yang dilengkapi 2 bendera merah yang mengartikan bahwa jalur yang dilalui KA tidak aman atau berbahaya. Dan terakhir adalah semboyan suara. Dan semboyan dikirimkan menggunakan suara PPKA, kondektur, atau petugas kru KA yang mengirimkan semboyan suara melalui suling, mulut, atau peluit. Sedangkan masinis mengirimkan semboyan suara melalui klakson lokomotif. Ya, ini adalah semboyan 35. Ini adalah semboyan 41 dan 35. Jadi ini adalah semboyan 41 oleh kondektur yang ditanggapi dengan semboyan 35 oleh masinis. Dan ini adalah semboyan 35. Ini adalah bunyi peluit yang khas pada lokomotif. Dan selanjutnya adalah semboyan 36, adalah semboyan suara yang diperdengarkan melalui suling lokomotif. Itu berupa 1 kali suara pendek yang dengan permintaan sedikit ikatan rem. Selanjutnya adalah semboyan 37. Ini berupa 3 kali suara pendek dengan permintaan pengikatan rem secara keras. Selanjutnya semboyan 38 berupa 2 kali suara pendek dengan permintaan melepas rem. Selanjutnya semboyan 39 berupa masinis membunyikan suling lokomotif secara pendek dan berulang-ulang. Itu memberitahukan kalau ada suatu bahaya atau peristiwa. 39A masinis membunyikan suling lokomotif secara pendek dan berulang-ulang setiap 20 detik. Itu memberitahukan bahwa kereta api berjalan pada sepur kiri atau berjalan pada jalur kiri. Itu adalah untuk jalur ganda. 940 izin pengatur perjalanan kereta api atau pengawas peron kepada kondektur untuk memberangkatkan kereta api. 90 adalah semboyan yang dilakukan oleh petugas PPKA dengan mengangkat tongkat dengan rambu berbentuk bundar berwarna hijau dengan tepian putih, mengisyaratkan bahwa status jalur yang akan dilewati dalam keadaan aman. Semboyan 41 adalah semboyan suara yang dilakukan dengan cara kondektur kereta api membunyikan peluit panjang atau suling mulut. Dan semboyan 41 ini biasanya disertai dengan semboyan 35 oleh masinis. Dan ini adalah semboyan langsir. Semboyan 45 lokomotif dinas langsir. Semboyan 46 petunjuk kepada masinis langsiran bergerak maju. Semboyan 47 petunjuk kepada masinis langsiran bergerak mundur. Semboyan 47A petunjuk kepada masinis langsiran bergerak perlahan-lahan. 948 petunjuk pada masinis langsiran berhenti. 950 petunjuk bahwa langsir melewati perlintasan sebidang. 951 petunjuk bahwa masinis mengerti. 951 berarti masinis membunyikan klakson lokomotif. 9 genta adalah lonceng di ruang pengatur perjalanan kereta api PPKA atau pengawas peron PAP. Genta dioperasikan dengan induksi elektromagnetik oleh petugas PPKA atau PAP di stasiun. Setiap serangkaian bunyi genta terdiri atas 5 pukulan rangkap dan setiap pukulan rangkap terdiri dari 2 bunyi yang berlainan.
Ya, ini adalah semboyan genta. Terdapat semboyan 55A1 dan 55A2. Semboyan 55B, semboyan 55C, semboyan 55D, semboyan 56. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.